Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Ramadanti dengan NIM 2130603195. Yang terhormat Ibu Hilda SE MSI selaku dosen pengampu mata kuliah ujian komprehensif, hafalan surat dan pemahaman KORT. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya. Semoga Allah selalu senantiasa meridhoi setiap langkah yang kita tempuh. Dalam lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
yang artinya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dalam Quran surat Muhammad ayat 19 yang berbunyi fa'lam annahu la ilaha illallah, yang artinya maka ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dalam Quran surat Al-Fat ayat 29 yang berbunyi Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari, yang artinya Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya keras terhadap orang kafir. Adapun hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya siapa yang mati dalam keadaan mengetahui bahwa la ilaha illallah maka ia akan masuk surga. Adapun hadis riwayat Bukhari yang menjelaskan tentang Islam dibangun atas 5 rukun, yaitu pertama bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Adapun tujuan utama hidup manusia yaitu untuk beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah di bumi. Contohnya yaitu yang pertama dalam Quran Az-Zariyat menerangkan tentang untuk beribadah kepada Allah yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dalam Quran surat Al-Baqarah menjelaskan tentang menjadi khalifah di bumi yang dimana berbunyi wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah, sesungguhnya aku hendak menjadi seorang khalifah di bumi. Adapun hadis yang menjelaskan tentang hadis riwayat Muslim yang menjelaskan tentang sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Yang kedua, apakah rukun iman? Rukun iman adalah 6 pokok keimanan yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Tanpa keimanan pada salah satunya maka iman seseorang belum sempurna. Di mana salah satunya yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasulullah, iman kepada qada dan qadar. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi amanar rasuli bima unzila ilaihi mir rabbihi wa mu'minuna kulla amana billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir rusulih, yang artinya Rasulullah telah berfirman kepada apa yang diturunkan kepadanya. Begitu pula orang-orang beriman, semuanya beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitabnya, dan kepada rasulnya. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 136 menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi wal kitabilladzi anzala minal qabl, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan kitabnya yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Adapun hadis yang menjelaskan tentang iman itu terdiri dari lebih dari 60 dan 70 cabang. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di jalan, dan malu adalah bagian dari keimanan. Hadis riwayat Bukhari nomor 50 dan Muslim nomor 9. Adapun hadis lain yang menjelaskan tentang iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir, yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim nomor 9. Apakah rukun Islam itu? Rukun Islam adalah 5 pilar dalam
ajaran Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim, sebagaimana bukti keislaman mereka baik secara lahir maupun batin. Ada 5 dalam rukun Islam. Yang pertama yaitu syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang terakhir 5 naik haji bila mampu. Dalam Quran surat Muhammad yang menjelaskan tentang fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Adapun surat Al-Baqarah ayat 43 yang menjelaskan tentang wa aqimus sholata wa atuz zakata wa warka'u ma'ar raki'in, yang artinya dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Adapun dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 menjelaskan tentang huzmin amwalihim sodakotan nutahhiruhum wa tudzakkihim biha wa sholli alaihim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan untuk mereka. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang menjelaskan tentang wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Ali Imran yang menjelaskan tentang mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Hadis riwayat Muslim menjelaskan tentang perjalanan antara kami dan mereka adalah sholat. Siapa yang meninggalkan maka ia adalah kafir. Hadis riwayat Muslim nomor 82. Barang siapa yang bersaksi bahwa tiada Allah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, maka Allah haramkan atasnya neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 22. Dalam setiap manusia, baik perempuan maupun laki-laki, diwajibkan untuk menutup aurat. Aurat adalah bagian tubuh yang wajib ditutupi sesuai dengan syariat. Tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain yang bukan mahram. Batasan untuk aurat laki-laki yaitu dari pusar hingga lutut, sedangkan perempuan yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Adapun contoh berpakaian, yang pertama yaitu tidak memakai pakaian transparan atau ketat yang memperlihatkan lekuk tubuh. Yang kedua yaitu memakai jilbab atau kerudung bagi yang perempuan untuk menutupi rambut, leher, serta dada. Dalam Quran An-Nur surat An-Nur ayat 31 yang berbunyi wa kullil mu'minina yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zuhara minha wa la yadribna bihumarihinna alal junubihinna, yang artinya katakanlah kepada perempuan yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa ditampakkannya, dan hendaklah mereka menutupi kain kerudung ke dadanya. Dalam hadis riwayat Abu Dawud nomor 4104 yang menjelaskan, wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita apabila telah haid tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini, sambil menunjuk wajah dan lapak tangan. Adapun hadis riwayat Bukhari nomor 588 dan Muslim nomor 217 yang menjelaskan 2 golongan dari penghuni neraka yang belum aku lihat, yaitu wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta, mereka tidak masuk surga dan tidak mencium baunya.
Dalam Islam tidak melarang interaksi antara pria dan wanita secara mutlak, tetapi mengatur pergaulan tersebut agar menjaga kehormatan, kesucian, dan tidak menimbulkan fitnah. Contoh pergaulan yang diperbolehkan dalam Islam yaitu seperti diskusi atau pertemuan umum, bekerja sama di kantor atau organisasi. Yang ketiga ada musyawarah dalam keluarga atau komunitas. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 menjelaskan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sya'a sabila, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Adapun dalam Quran surat An-Nur ayat 30 sampai 31, wa qul lil mu'minina yaghuddu min absorihim wa yarfadu farujahum wa kullil minati yaghdudna minal absorihinna wa yahfadna farujahunna. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya, dan katakanlah kepada mereka yang beriman agar mereka dan katakanlah kepada wanita yang beriman agar mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 3006 dan Muslim nomor 1341 menjelaskan tidaklah seorang laki-laki berhaulat atau berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Hadis riwayat At-Tabrani dan Ahmad yang menjelaskan tentang sesungguhnya jika salah seorang dari kalian ditusuk kepalanya dengan jarum besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Usolli hadhil maitati arba'a takbiratin fardhu kifaya lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha wa'fu anha. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.